Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini mengenai formasi P3K 2024, yang mana para honorer jelasnya harapannya supaya maksimal kiranya semua honorer tertampung untuk direkrut menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada informasi yang mengatakan bahwa usulan formasi P3K 2024 minim, honorer bakal tersisa banyak. Undang-undang ASN direvisi lagi, tentunya ini adalah menjadi satu dilema. Mendengar dan membaca informasi ini sepertinya ada satu hal yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki misalnya dari usulan Pemda yang mungkin sedikit, apakah ini bisa mengcover semua honorer yang ada di daerahnya atau tidak. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton dan mungkin dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer di tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa usulan formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini masih minim. Meskipun Badan Kepegawaian Negara atau BKN belum mengeluarkan data terbarunya, tetapi indikasi minimnya usulan P3K 2024 itu sudah terlihat. Perintis Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia, FGHN LPSI, Denny Nurwega, mengungkapkan banyak yang mengeluhkan minimnya usulan formasi P3K 2024 lantaran indikasi yang mengatakan bahwa usulan formasi P3K 2024 itu minim. Dia memprediksi 1,3 juta formasi P3K 2024 untuk guru, tenaga kesehatan atau nakes dan teknis tidak akan terserap semuanya. Begitu juga janji Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini janji Menpan RB Abdul Azwar Anas untuk mengangkat 1,7 juta honorer yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Sepertinya tidak akan tuntas tahun ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau semua honorer tidak tuntas tahun ini, berarti ini menjadi satu persoalan dan beban pemerintah lagi untuk kedepannya. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB dan BKN bahwa di tahun 2024 tahun ini, kemungkinan rekrutmen CASN bisa sampai 3 kali. Nah, apakah formasi yang 2,3 juta sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 5 Januari bulan yang lalu untuk 3 kali tahap rekrutmen itu atau bagaimana? Nah, tentunya itu juga adalah suatu hal yang perlu kita ketahui ke depan sehubungan dengan segera akan terbitnya peraturan pemerintah turun dan undang-undang ASN yang mengatur terkait mekanisme
rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Di sini disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, pasal 66, kan sudah jelas mengamanatkan bahwa pemerintah menuntaskan masalah honorer sampai 31 Desember 2024. Ini kata Pak Wega, sapaan akrab di Norwegia, kepada jpnet.com pada Minggu 11 Februari 2024. Namun dia pesimistis amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut akan terrealisasi lantaran kepala daerah tidak mengusulkan formasi secara maksimal sesuai jumlah honorer yang ada. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu ya, bahwa usulan formasi dari PPK atau dari Pemda itu sesuai dengan jumlah kebutuhan, bukan sesuai dengan jumlah honorer. Menurut Pak Wega, jika honorer tidak semuanya terakomodasi, bagaimana mungkin tuntas akhir Desember 2024? Itu adalah satu pertanyaan dari Pak Wega sehubungan dengan usulan formasi yang diprediksi itu tidak sesuai dengan jumlah banyaknya honorer. Selain daripada itu, lanjut dia, sangat mustahil bila Pemda melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada seluruh honorer, apalagi di era pemerintahan baru. Ya. Dan satu hal, pegangan honorer bahwa tidak boleh ada PHK terhadap honorer itu sudah ada dasarnya, yaitu arahan Presiden kepada Menpan RB yang langsung Menpan RB menerbitkan surat yang dialamatkan kepada para PPK atau kepada Pemda agar tidak melakukan PHK terhadap honorer. Apakah mungkin ketika Presiden baru memerintah lantas honorer yang tidak terangkut dalam seleksi P3K 2024 diberhentikan semuanya? Kan nggak mungkin, ucapnya. Dia yakin bahwa pemerintahan yang baru akan mencari solusi lainnya. Salah satunya, merevisi pasal 66 tersebut. Menurut dia, revisi pasal 66 itu sangat mungkin dilakukan karena situasional dan urgen. Tidak mungkin pemerintah baru melakukan PHK besar-besaran karena bisa-bisa memicu kemarahan rakyat. Oleh karena itu, Pak Wega berharap Presiden baru bisa meneruskan kebijakan penuntasan masalah honorer. Sebab jangankan mengakomodasi honorer tercecer atau tidak masuk pendataan BKN tahun 2022, di seleksi P3K 2024, mengangkat 1,7 juta tenaga non-ASN yang sudah masuk database saja belum bisa dilakukan semuanya tahun ini. Tapi ini Bapak Ibu ya belum bisa kita pastikan. Ini hanya sekedar apa yang disampaikan itu adalah informasi dari salah satu forum organisasi honorer. Tetapi realisasinya nantinya ketika sudah ada keputusan bahwa pemerintah melakukan rekrutmen sebanyak jumlah honorer yang ada. Semoga ada solusi terbaik untuk kawan-kawan honorer termasuk guru P1, P2 hingga P3 pungkasnya. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.